Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah kewarganegaraan tentang demokrasi. Anggota kelompok 1 yaitu Bisril Aufia Munatri, Chandra Mega Permata, Halsa Anggi Pramesti, Kelvina Diah Munanda, dan Intan Muhsyanura. Yang pertama yaitu pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi merupakan gabungan antara dua kata dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratein atau kratos, yang berarti kekuasaan. Secara terminologis, demokrasi berarti kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Pengertian demokrasi menurut para ahli. Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Pengertian demokrasi menurut Joseph A. Schumpeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Lalu, hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu pertama, pemerintahan dari rakyat atau government of the people mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui atau legitimate government di mata rakyat. Sebaliknya, ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui atau unlegitimate government. Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legitimasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya. Yang kedua yaitu pemerintahan oleh rakyat, government by the people. Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas nama dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat atau social control dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung atau melalui DPR. Terakhir yaitu pemerintahan untuk rakyat atau government for the people, mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya, baik melalui media pers ataupun secara langsung. Sejarah demokrasi. Demokrasi berasal dari Yunani kuno, Demokratia Plato, yang memiliki nama asli Aristoteles. Sering disebut sebagai orang pertama yang memperkenalkan istilah demokratia. Demos yang berarti rakyat, kratos berarti pemerintah. Menurut Plato, demokrasi adalah sistem pemerintah yang dikelola oleh para filosof. Dan hanya para filosoflah yang mampu melahirkan gagasan dan mengetahui bagaimana memilih yang baik dan yang buruk untuk masyarakat. 4. Demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer. Periode pada tahun 1945 sampai 1949, awal mula dipraktikannya demokrasi dan berakhir pada 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali Undang-Undang 1945. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno memberi amanat tentang konstituante pokok-pokok demokrasi terpimpin. Yang ketiga, demokrasi Pancasila pada Orde Baru. Demokrasi Pancasila lahir atas berbagai bentuk permasalahan yang dialami bangsa Indonesia selama pemberlakuannya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Yang keempat, demokrasi Pancasila pada era reformasi. Demokrasi era reformasi dengan era Orde Baru terletak pada aturan pelaksanaannya. Yang dilihat peraturan perundang-undang dan praktek pelaksanaannya banyak perubahan yang terjadi dan kebanyakan perubahan
terletak pada kebijakan yang kurang sejalan dengan konsep Konsep demokrasi. Beberapa konsep demokrasi bisa dipelajari dari dua aliran, yakni demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Adapun ciri utama demokrasi liberal yakni dengan adanya kebebasan penuh pada individu, sedangkan demokrasi sosialis dicirikan dengan dominasi kekuasaan atau pemerintah untuk mengatur urusan-urusan warganya. Dari dua aliran di atas bisa disimpulkan bahwa konsep liberal lebih menekankan pada elemen-elemen prosedural bagi sebuah struktur demokratis, sedangkan demokrasi komunis lebih menekankan pada elemen-elemen substantif. Kemudian selain dua model di atas, ada pula model demokrasi yang memadukan unsur-unsur kebaikan dari keduanya. Dengan demikian, kita melihat praktik demokrasi memang lebih bersifat menyesuaikan dengan karakter masyarakat setempat dan melakukan adaptasi-adaptasi sesuai yang diinginkan. Beberapa konsep penting demokrasi. Yang pertama, konsep kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah suatu konsep yang belum berumur lama. Konsep ini dalam versi yang modern berkembang secara bertahap dalam praktik, wacana, dan pemikiran bersamaan waktu dengan tumbuh dan berkembangnya negara-negara bangsa. Kemudian kedua, karakteristik warga. Ada karakteristik yang bertahan dalam konsep kewarganegaraan dan konsepnya yang klasik sebagai citizen atau burgess, yang artinya dalam kehidupan negara kota abad pertengahan. Kemudian konsepnya yang baru sebagai citizen atau citizen dalam kehidupan negara bangsa yang modern dan lebih inklusif. Selanjutnya, masyarakat warga atau civil society. Civil society adalah suatu bentuk masyarakat ideal di mana di dalamnya tak dikenal adanya diskriminasi antara mereka yang berstatus yang dipertuan dengan segala hak-hak istimewanya dan mereka yang berstatus yang diperhamba dengan segala macam beban kewajiban. Masyarakat warga adalah suatu masyarakat ideal yang di dalamnya hidup manusia-manusia yang diakui berkedudukan sama dalam soal pembagian hak dan kewajiban. Selanjutnya, political citizenship. Konsep yang menekankan arti penting persyaratan terwujudnya eksistensi para warga sebagai insan politik yang tidak hanya memperoleh jaminan perlindungan hak akan tetapi juga jaminan termanfaatkannya hak-hak para warga. Diakuinya sebagai hak-hak mereka yang asasi untuk berperan serta dalam setiap kegiatan politik. Dalam political citizenship ini tersirat adanya tanggung jawab moral para warga untuk tidak menyiakan hak asasinya. Hak tidaklah semestinya dibiarkan menganggur tanpa termanfaatkan. Yang terakhir, social citizenship. Social citizenship adalah konsep mutakhir yang mulai banyak dikenal dalam perkembangan konsep welfare state. Dalam konsep ini, warga negara berhak atas jaminan-jaminan ekonomi yang bermakna sebagai jaminan akan terselenggaranya kehidupan yang sejahtera. Nilai-nilai demokrasi integrasi nasional. kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang menjamin hak-hak warga masyarakat. Demokrasi dianggap sebagai learning proses yang tak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain. Kelangsungan demokrasi tergantung pada kemampuan masyarakat mentransformasikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari dengan catatan tentu saja bahwa tidak setiap masyarakat demokratis memiliki semua nilai ini, melainkan tergantung kepada perkembangan sejarah, aspirasi, dan budaya politik masing-masing. Nilai-nilai demokrasi memang sangat penting, memang sangat menghargai martabat manusia, namun pilihan apakah demokrasi liberal atau demokrasi yang lain, ini tak dapat lepas dari konteks masyarakat yang bersangkutan. Nilai-nilai demokrasi tersebut adalah A. Kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan menyatakan pendapat adalah hak sebagai warga negara yang dijamin undang-undang dalam sebuah sistem politik demokrasi. Kebebasan ini diperlukan karena kebutuhan untuk menyatakan pendapat senantiasa muncul dari setiap warga negara dalam era pemerintahan terbuka saat ini. B. Kebebasan berkelompok. Berkelompok dalam suatu organisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang diperlukan bagi setiap warga negara. Kebutuhan berkelompok merupakan naluri dasar manusia yang tak mungkin diingkari sebagai makhluk sosial. Demokrasi menjamin kebebasan warga negara untuk berkelompok termasuk membentuk organisasi politik dan sebagainya. Yang C. Kebebasan berpartisipasi. Kebebasan berpartisipasi merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkelompok. Ada 4 jenis partisipasi. Yang pertama, pemberian suara dalam pemilihan umum.
Yang kedua, bentuk partisipasi dengan melakukan kontak atau hubungan dengan pejabat pemerintah. Yang ketiga, melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintah dengan tidak menciptakan gangguan bagi kehidupan politik. Yang keempat, mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik sesuai dengan sistem pemilihan yang berlaku. D. Kesetaraan antar warga, kesetaraan atau egalitarianisme. E. Rasa percaya atau trust, rasa percaya antar satu sama lain, baik antar warga, antar politisi maupun warga dan politisi, merupakan nilai dasar lain yang diperlukan agar demokrasi dapat terbentuk. Pemerintahan yang demokratis akan sulit terbentuk apabila rasa percaya satu sama lain tidak tumbuh. Dimulai dengan menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri, maka akan dapat menimbulkan kepercayaan pada orang lain. F. Kerjasama. Kerjasama diperlukan untuk mengatasi persoalan yang muncul dalam masyarakat. Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama dalam hal kebajikan, bukan dalam hal keburukan. Dalam sebuah kerjasama bukan berarti menutup munculnya perbedaan pendapat antar individu ataupun antar kelompok. Demokrasi tidak hanya memerlukan hubungan kerjasama antar individu dan kelompok, kompetisi, kompromi, dan kerjasama merupakan nilai-nilai yang mampu mendorong terwujudnya demokrasi.